Oke, namo budaya semua. Namo budaya semua. Ya, gimana kabarnya semua? Selamat malam. Nah, namo budaya deh. Oke, oke. Nah, jadi hari ini kita mau lanjutin ya. Kemarin itu kita udah sampai pencerahan sempurna. Kemarin aku udah jelasin juga tentang pencerahan sempurna sih, udah habis. Jadi hari ini kita mau masuk ke apa ya? Itu 7 minggu loh, 7 minggu. Sama mau ada Tapusa Balika ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita ini ya, apa namanya, kita baca parita dulu ya. Sama Karagata itu sama Dewata Aradhana. Oke. Arahang sama Samputo Bhagawa Puthang Bhagawanta Abhiwatemi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawakkasampho Samphang Namami Samanta Cakawalesu Atra Gaccantu Dewata Saddhamang Muni Raja Sunanto Sakamokada Sakhe kami carupe Kiri sikaratate Chantali kewimani Iberarte chakami Taruwanagahane gihawatung hikete Kummacayantu tewa Chala visameya kaganda bhanaga Yodanta Santikeyang Muniwara Wacnang Satawomi Sunantu Dhamma Sawana Kalo Ayang Bhadanta Dhamma Sawana Kalo Ayang Bhadanta Dhamma Sawana Kalo Ayang Bhadanta. Oke, satu. Nah, jadi kita mau lanjutin yang kemarin. Aku mau bahas lagi sedikit ya. Kemarin tuh kita bahas tentang pencapaian penerangan sempurna ya. Jadi setelah Sang Buddha menerima dana makanan dari Sujata, nah Sujata itu siapa? Sujata itu adalah penderma makanan sebelum Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Jadi Sujata itu dulunya pernah memohon ke Dewa Pohon, terus dia mohon supaya nantinya bisa memiliki anak ya. Terus ternyata terkabul. Nah, setelah terkabul dia pergi ya ke pohon itu lagi. Dia melihat ada Sang Buddha ya, ada petapa Siddhartha ya, ada petapa Siddhartha. Dia kira itu dewa pohon. Akhirnya dia cepat-cepat balik rumah, dia siapin makanannya kayak nasi susu gitu. Nah, terus dipersembahkan kepada petapa Siddhartha. Nah, habis itu petapa Siddhartha setelah selesai memakannya, dia apa namanya? Mangkuknya itu tuh dihanyutin ke sungai. Nah, sungai ini itu kalau nggak salah namanya sungai apa ya? Aku lupa. Sungai apa suka? Oh ya, Sungai Niranjara. Oke, di Sungai Niranjara itu dia bilang gini, kalau mangkuk ini dapat melawan arus air, maka saya akan bisa menjadi Buddha pada hari ini. Namun apabila mangkuk ini tidak dapat melawan arus, maka saya tidak bisa menjadi Buddha pada hari ini. Nah, karena memang benar ya, itu hari itu memang dia bakal bisa jadi Buddha. Uh, Mangkuk itu berjalan
melawan arus. Jadi, itu sebagai petanda bahwa Petapa Siddhartha akan menjadi Buddha pada hari itu. Ya, pada bulan Waisakha, eh, Cap Go ya. Ya, ya aku lupa suka. Itu dia tahun berapa ya? Pencapaian menangan sempurna. Oh, oke. 588 Masehi. Oke. Sebelum Masehi ya. 588 sebelum Masehi pada bulan Waisakha, pas Cap Go ya, pas bulan purnama. Nah, setelah dia menerima dana makanan dari Sujata, terus dia itu udah menghanyutkan mangkoknya itu, mulai dari itu, mulai dari hari itu, eh, Petapa Siddhartha tidak tidak makan lagi sampai hari ke-50 ya, setelah 49 hari. Jadi sampai mencapai penanganan sempurna dia nggak apa namanya, nggak makan lagi. Nah, habis itu setelah dia menerima dana makanan tuh dia langsung pergi ke apa namanya nih, ke hutan Uruwela. Bener nggak, suka aku lupa juga. Sorry aku banyak lupanya. Ke hutan Uruwela bukan sih namanya. Oke, berarti dia ke hutan Gaya. Ya, hutan Gaya ya. Dia mencapai penanganan sempurna di hutan Gaya. Benar nggak? Lupa aku jadinya. Ya, hutan Gaya. Ya, hutan Gaya jadi nama tempatnya buat Gaya. Ya, benar-benar. Ya, di hutan Gaya itu Sang Buddha mencapai penahanan sempurna. Nah, sebelum dia mencapai penahanan sempurna tuh, dia diganggu oleh Mara ya. Siapa itu Mara? Mara itu adalah dewa. Jadi dewanya dewa dari alam surga Paranimita Wasawati. Nah, di alam dewa Paranimita Wasawati itu ada dewa yang jahat. Nah, namanya itu adalah Dewa Mara. Jadi Mara itu adalah namanya ya. Nah, si Dewa Mara ini dia turun ke bumi untuk menghancurkan petapa Siddhartha ya, mau matiin petapa Siddhartha supaya dia nggak bisa jadi Buddha. Tapi semua usahanya yang telah dikerahkan semua, dari hujan hujan badai semua, hujan api dan lain-lain itu semua itu benar-benar nggak satupun bisa melukai Sang Buddha. Jadi malah Sang Buddha tuh sampai dia bilang gini, apa namanya? Tunggu, sorry. Nah, sampai Mara tuh, si Dewa Mara tuh dia ngelempar senjatanya, senjata yang paling itu ya, yang paling apa namanya? Yang paling hebat ya. Jadi namanya itu Cakawuda. Jadi kalau si senjata itu dilempar ke Gunung Meru, gunung itu bisa terbelah dua, bisa hancur tuh gunungnya. Nah, terus kalau misalnya dilempar ke langit, itu nanti langit gak bisa turun hujan. Kalau dilempar ke bumi itu nggak bisa nggak bisa tumbuh tanaman yang di situ. Jadi kalau misalnya lempar ke langit itu nggak bisa turun hujan selama 12 tahun, kalau lempar ke bumi di situ nggak bisa tanamin apapun selama 12 tahun. Nah, terus sampai Sang Buddha tuh dia bilang gini, nah ya, tunggu.
Nah, jadi Sang Buddha tuh bilang gini, bumi yang agung ini tak berkehendak. Bumi bertindak pantas dan adil diri terhadap dirimu dan juga terhadap diriku. Ia tidak berat sebelah padamu juga padaku. Biarlah bumi yang agung ini menjadi saksiku. Nah, setelah Bodhisattva mengatakan seperti itu ya, setelah Petapa Siddhartha mengatakan hal seperti itu, bumi itu langsung apa ya? Alam semesta tuh langsung kayak bergetar gitu, kayak macam apa ya? Ya bergetar gitu, terus timbul kayak badai gitu segala macam, sampai itu bisa meluluhlantahkan pasukan Dewa Marah gitu. Jadi dengan badai yang berasal dari alam semesta tuh, si pasukan Mara itu bisa hancur semua, bisa berantakan semuanya. Nah, ini. Tak kala jari-jarinya menyentuh tanah. Jadi si Petapa Siddhartha itu pas ngomong itu dia nyentuhin jarinya ke tanah. Terus dia bilang sampai setelah itu kan bumi itu berputar kencang. Nah, terus suara halilintar tuh benar-benar besar sekali suaranya. Banyak halilintar gitu, banyak 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 petir. Nah, terus ya ke 10.000 tata surya dunia semuanya bergelinding dengan cepat dan menimbulkan suara yang menakutkan dan mengerikan. Mendedas dan meletus seperti hutan bambu yang terbakar. Langit tanpa awan bergemuruh, mengerikan dengan petir yang menyambar di sana sini. Nah, terus semua pasukan Mara terperangkap di antara bumi dan langit dengan suara riuh rendah dan kebisingan yang berkelanjutan. Mereka merasa sungguh ketakutan tanpa perlindungan dan bantuan. Jadi ya pokoknya intinya setelah Sang Buddha tuh dia ngomong yang bumi yang agung ini tak berkehendak. Bumi bumi bertindak pantas dan adil terhadap dirimu dan juga terhadap diriku. Ia tidak berat sebelah padamu juga padaku. Biarlah bumi yang agung ini menjadi saksiku. Jadi setelah Sang Buddha ngomong kayak gitu, itu bumi itu langsung kayak langsung bergetar gitu ya, langsung berputar kencang gitu. Rotasi bumi itu berputar kencang, terus kayak badai semua, terus itu banyak petir. Nah, dengan kondisi seperti itu si pasukan Mara tuh semuanya bisa hancur semua, bisa luluh semua. Pasukan Mara semuanya ketakutan. Akhirnya mereka semua pergi. Setelah pergi, Sang Buddha, Petapa Siddhartha itu memasuki meditasinya sampai meditasinya itu mencapai arahat ya, arahata maga. Jadi pada saat itu akhirnya dia mencapai kebudahan. Nah, seperti itu. Oke, nah terus Sang Buddha dia ngomong begini. Setelah dia mencapai kebudahan, dia ngomong gini. Aneka jati samsarang, sadawisang anibisang, anibisa ya, anibisam. Gahakarang gawe santo duka jati punang. Gahakara gahakaraka dirto dirtosi punagehang nakahasi sabate pasuka baga gahakutang wisakatang wisankaragatam citang tanhanang kaya majaga tanhanang kaya majaga ya. Nah, artinya itu tak terhingga kelahiran yang telah kulalui untuk mencari namun tak kutemukan pembuat rumah ini. Sungguh menyedihkan terlahir berulang kali. Oh pembuat rumah, sekarang engkau telah terlihat. Engkau tak dapat membuat rumah lagi. Semua
kasaumu telah dihancurkan, batang bubunganmu telah diruntuhkan. Kini batinku telah mencapai yang tak terkondisi. Tercapai sudah berakhirnya nafsu keinginan. Itu kayak lagu, ada lagunya itu. Yang menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, kamu telah terlihat. Ada lagunya itu. Jadi maknanya itu apa? Jadi eh, Sang Buddha itu telah melalui berbagai kelahiran, telah melalui banyak banget kelahiran ya berulang-ulang. Tapi dia nggak menemukan jalan untuk bisa terbebas dari lingkaran alam samsara itu maksudnya ya. Nah terus sampai pada hari itulah dia mencapai Buddha, dia bisa menemukan jalan untuk terbebas dari lingkaran alam samsara. Jadi maksudnya tuh maksud dari ucapan itu maksud dari syair itu tuh gitu. Kayak maksudnya di hari itu dia baru bisa menemukan jalan untuk terbebas dari lingkaran alam samsara. Setelah kehidupannya yang telah berulang-ulang, setelah kehidupannya yang telah dilalui dia, akhirnya pada hari itu dia bisa menjadi Buddha dan menemukan jalan kebahagiaan, terbebas dari lingkaran alam samsara. Oke. Nah, seperti itulah ya. Lalu Sang Buddha dia memasuki 7 minggu pertama. 7 minggu pertama itu semuanya dipakai buat meditasi ya. Jadi 7 minggu berarti kalau misalnya dikali 7 hari itu berarti 49 hari ya. Nah sama 49 hari itu dia nggak makan. Dia terakhir makan tuh cuma pas apa namanya dana makan dari Sujata. Ya terakhir dia makan itu. Dia terakhir makan itu dia tuh setelah dia mencapai penanganan sempurna masuk 49 hari itu 7 minggu itu dia nggak makan. Nah minggu pertama dia di bawah pohon Bodhi. Oh ya, Sang Buddha tuh dia mencapai penanganan sempurna di bawah pohon Bodhi ya. Nah, terus 7 minggu pertama, 1 minggu pertama itu di pohon Bodhi, di bawah pohon Bodhi. Nah, terus minggu kedua itu dia di pohon Bodhi juga, tapi dia menatapi pohon Bodhi. Terus minggu ketiga itu dia ada di lintasan permata, imitasi jalan ya. Dan seingat aku lintasan permata itu ada di langit, setahu aku. Ya, memasuki minggu ketiga, yang terberkahi menghabiskan waktu 7 hari dengan berjalan mondar-mandir di sebuah lintasan permata yang berada di antara tahta tak terkalahkan dan Cetia Animisa yang diciptakan oleh para dewa dan Brahma. Pada saat yang sama, ia juga merenungkan Dhamma dan terserap dalam buah kesucian. Demikianlah yang terberkahi melewatkan minggu ketiga, yang juga dikenal sebagai Cankama Sataha. Ya. Jadi tahta terkalah itu apa? Tahta terkalah itu maksudnya ya singgasana Sang Buddha itu loh, tempat meditasinya di bawah pohon Bodhi itu yang tempat yang mencapai penanganan sempurna. Nah itu disebutnya tahta tak terkalahkan. Nah terus eh, para dewa tuh dan Brahma dia bikin lintasan kayak macam permata gitu ya jalanan gitu di langit. Nah terus Sang Buddha tuh meditasi jalan di situ. Nah terus minggu keempat itu di dalam Wisma Permata. Ya, dia bermeditasi di situ, duduk sila selama 7 hari. Itu minggu keempat. Di minggu keempat itu, Sang Buddha merenungkan Abhidhamma. Nah, terus minggu kelima di bawah pohon banyan. Ya, minggu kelima di bawah pohon banyan. Di minggu keenam itu di bawah pohon mucalinda.
Iya, jadi di bawah pohon itu. Jadi nama pohon Mucalinda itu diambil dari ada naga di situ loh. Naganya itu tuh ada kepalanya ada 7. Nah, itu namanya Mucalinda. Jadi Mucalinda dia nggak jahat. Dia justru datang, dia memayungi Sang Buddha supaya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tuh. Itu di bawah pohon itulah, di bawah pohon Mucalinda. Ada raja, ada naga namanya Mucalinda juga. Jadi si si naganya itu dia mikir gini, kalau Sang Buddha di situ dia lebih baik untuk memayungi Sang Buddha gitu loh, supaya nggak kepanasan, nggak kehujanan gitu. Jadi akhirnya ya dia memayungi Sang Buddha. Nah, seperti itulah ya. Terus di minggu ke-7 di pohon Rajayatana. Tuh. Oke. Yang terakhir itu minggu ke-7 di kaki pohon Rajayatana. Nah, habis itu pada hari ke-50 berarti setelah 49 hari ya, setelah setelah 7 minggu itu masuk minggu ke-8 di hari pertamanya, hari kelima berarti hari ke-50 ya. Di hari ke-50 itu ada Tapusa dan Balika. Boleh coba ya Tapusa dan Balika. Nah, Tapusa dan Balika itu dia berasal dari kota Pokarawati di wilayah Ukala. Nah, jadi itu di mana sekarang? Itu ada di Myanmar. Jadi sekarang itu wilayah Ukala itu di Myanmar ya. Jadi Tapusan Balika itu dari situ. Nah, terus dia itu Tapusa dan Balika itu adalah kakak beradik. Tapusa itu kakaknya, kokonya ya. Balika itu adiknya. Jadi dia pergi dari Pokara, Pokarawati menuju ke tempat ke arah India sebelah sana lagi ya. Itu di tengah jalan itu dia ketemu Sang Buddha. Jadi gini, si Tapusan Balika itu kan anak pedagang ya. Nah, terus dia mau ada urusan dagang pergi ke India sebelah sana kan. Aku juga lupa dia mau pergi kemana. Pokoknya di tengah jalan itu dia ketemu Sang Buddha ya. Nah, terus sebenarnya dia nggak tahu di situ ada Sang Buddha, tapi dia ketemu sama dewa. Nah, dewanya itu adalah mamanya sebenarnya. Mamanya ya adalah mamanya. Jadi mamanya itu meninggal terus jadi Buddha, jadi Buddha jadi dewa. Terus dia langsung turun ke dunia, dia nemuin anak-anaknya, terus dia bilang gini, putra-putra yang baik, di sini berdiam yang tak yang terberkahi, yang baru saja tercerahkan. Ia telah terserap dalam kebahagiaan pembebasan tanpa makanan selama 49 hari dan ia masih duduk di kaki kaki pohon Rajayatana. Pergilah dan hormatilah ia dengan persembahan dana makanan. Perbuatan baik ini akan memberikan kalian kesejahteraan dan kebahagiaan dalam waktu yang lama. Nah, terus, oke oke. Jadi si Kapusa dan Balika itu dia mau ke Majima Desa, ya, mau ke Majima Desa. Dia mau pergi ke Majima Desa itu. Nah, terus tengah jalan dia ketemu dewa. Dewanya itu adalah mamanya di kehidupan yang lalu. Ya, pokoknya mamanya lah. Nah, terus mamanya itu, dewanya itu dia ngasih tahu ke Rapusan Balika bahwa di situ ada Sang Buddha gitu. Disuruh dana makanan gitu. Supaya eh,
Sang Buddha bisa bertahan hidup terus gitu. Karena itu kan 49 hari nggak makan, puasa dia. Nah, makanya dia suruhlah Tapusa dan Balika untuk memberi dana makanan. Terus Tapusa dan Balika akhirnya menemui Sang Buddha. Ya, dia menemui Sang Buddha dengan hati yang penuh sukacita. Dia berkata begini, Bante, semoga Bante bersedia menerima kue nasi dan madu ini agar kami bisa memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama. Nah, terus kata Sang Buddha mikir begini. Soalnya si Sang Buddha itu di saat itu dia udah nggak punya pata lagi kan, udah nggak punya mangkok lagi kan. Ya pata mangkok bowl. Nah, ya. Dia udah nggak punya mangkok lagi, terus dia bingung. Ini mau nerima dana makanan pakai apa gitu. Karena yang terakhir dari Sujata aja itu kan mangkoknya itu dianyutin di Sungai Neranjara. Terus dia bingung kan. Terus akhirnya dia mikir gini, semua Buddha yang lampau tak pernah menerima dana makanan dengan tangan mereka sendiri. Lalu dengan apa aku harus menerima kue nasi dan madu ini? Nah, jadi Sang Buddha dia pikir gitu. Terus akhirnya empat dewa ya, empat raja dewa dari satu Maharadika ya, dewa empat penjuru dari sebelah timur. Tunggu. Ya, dari sebelah timur namanya Datarata. Ya, Datarata. Terus dari selatan itu Wirulhaka. Dari sebelah barat itu Wirupaka. Dan dari utara itu Kuwera. Nah, mereka tuh empat raja dewa itu ya apa sih namanya Setakian Wang ya. Dari satu Maharajika dia turun langsung memberikan mangkok yang udah ada isinya juga sebenarnya. Jadi karena mereka mengetahui apa namanya pikiran dari Sang Buddha gitu. Karena dia mau nerima dana makan nggak mungkin pakai tangan sendiri gitu loh, harus ada mangkoknya. Terus akhirnya keempat dewa itu datang, terus dia ngasih apa sih mangkoknya itu ke Sang Buddha. Tapi Sang Buddha dia mikir lagi, nggak mungkin dia nerima empat-empatnya gitu kan. Makanya akhirnya Sang Buddha itu pikir langsung dijadiin satu mangkoknya semua. Akhirnya dengan pikiran Sang Buddha, dengan tekadnya Sang Buddha, dengan adithananya Sang Buddha, keempat mangkok itu bisa nyatu jadi satu, terus makanannya semua utuh jadi satu semua di situ. Terus akhirnya Sang Buddha pun juga bisa menerima dana makan dari Tapusa dan Balika gitu. Jadi yang dana makan di hari itu ada Tapusa dan Balika, terus ada dewa dari empat penjuru juga. Jadi dari empat penjuru itu nggak cuma ngasih mangkok doang, tapi ngasih makanan juga gitu. Ada isi makanannya. Terus eh, ya Tapusa dan Balika akhirnya mengambil perlindungan ya, dua perlindungan, Buddha dan Dhamma. Karena pada saat itu kan belum ada Sangga, cuma ada Buddha dan Dhamma. Sangga itu apa? Sangga itu adalah perkumpulan dari para bikhu, ya, persamuhan para bikhu. Nah, jadi akhirnya Tapusa dan Balika cuma mengambil dua perlindungan, yaitu berlindung kepada Buddha dan berlindung kepada Dhamma. Ya, jadi namanya itu the way the way what Cika Saranagamana. Ya, kalau kita kan bilangnya kan di Saranagamana kan, di Saranagamana ya tiga perlindungan. Kalau ini si Tapusa dan Balika itu dia mengambil dua perlindungan namanya Dewe Wacika Saranagamana. Berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma. Karena sangganya belum ada gitu. Nah, terus
Tapusanambalika saat mau pergi lanjutin perjalanannya, dia mengajukan permohonan kepada Sang Buddha. Bante, semoga yang terberkahi dengan penuh welas asih mengaruniakan sesuatu kepada kami untuk diingat dan dipuja setiap hari. Nah, jadi Tapusanambalika itu minta sesuatu gitu loh yang bisa dia simpen gitu buat menghormati Sang Buddha gitu. Terus akhirnya Sang Buddha memegang kepalanya lalu mengambil 8 helai rambutnya kepada apa sih memberikan 8 helai rambut itu ke Tapusanambalika. Nah, terus akhirnya Tapusanambalika membawa 8 helai rambutnya itu dan ditaruh di peti emas gitu loh, kotak emas gitu. Terus setelah selesai semua urusan mereka di Majjhima Desa, akhirnya dia pulang ke Pokarawati. Habis itu dia membangun sebuah cetia. Nah, ya sebuah cetia gitu, sebuah tempat gitulah ya. Membangun sebuah tempat untuk meletakkan relik rambut tersebut gitu loh. Nah, terus itu di mana tempatnya sekarang? Nah, tempatnya itu ada di Swedagon ya, Pagoda Swedagon itu di Myanmar. Nah, itu sebenarnya ada gambarnya sih situ sih. Coba suka boleh di zoom nggak? Nah, itu ya, itu ceritanya Swedagon Pagoda. Cuman kan itu kan lukisan ya. Mungkin boleh dicari lah ke Google. Ada namanya Swedagon Pagoda. Itu di Myanmar. Itu masih ada sampai sekarang. Nah, terus menurut cerita, setiap hari-hari Uposatha dari Swedagon Pagoda itu pasti dia ngeluarin cahayanya berwarna biru dan itu benar terang banget gitu loh setiap hari Uposatha. Nah, habis itu si Tapusanambalika itu nantinya si Tapusa bakal mencapai tingkat kesucian Sotapati ya, Sotapana. Nah, terus si adiknya Balika dia bakal mencapai arahat karena si Balika itu dia nantinya bakal memasuki sangga. Dia bakal masuk menjadi bante. Nah, terus setelah dia menjadi bante, jadi biku, dia mencapai arahat. Tapi kokonya itu siapa namanya Tapusa, dia cuma bisa mencapai Sotapana. Ya, karena dan Tapusa pun itu juga dia nggak ikut adiknya untuk menjadi biku juga seperti itu. Oke, lanjut lagi ke pemutaran roda dharma. Nah, pemutaran roda dharma. Nah, setelah kedua pedagang bersaudara itu pergi, yang terberkahi bangkit dari duduknya di kaki pohon Raja Yatana dan menuju ke pohon banyan Ajapala. Kemudian pikiran ini timbul dalam dirinya. Dhamma yang telah kurenungi ini sungguh dalam, sungguh halus, dan sulit untuk dilihat. Dhamma ini tidak bisa dimengerti dengan pemikiran semata. Dhamma ini hanya bisa dipahami oleh para bijaksana. Benar-benar sulit bagi orang saat ini yang menyukai kemelekatan untuk bisa memahami Dhamma yang merupakan nibbana. Padanya semua hal terkondisi. Jika aku mengajarkan Dhamma ini kepada para dewa dan manusia, mereka tak akan mampu mengerti. Mengajarkan Dhamma kepada para dewa dan manusia hanya akan membuat aku merasa letih dan menyulitkan diriku. Jadi Sang Buddha tuh sempat berpikir seperti itu ya. Terus si Brahma Sahampati akhirnya
menyadari pikiran dari Sang Buddha. Dia bisa menyadari pikiran dari Sang Buddha sampai dia pikir begini, si Brahma itu dia mikir gini. Dunia ini akan tersesat. Dunia ini akan benar-benar tersesat karena yang terberkahi tidak berniat mengajarkan dhamma kepada semua makhluk. Jadi si Brahma ya nama Brahmanya itu Sampati. Jadi namanya Brahma Sampati. Si Brahma Sampati ini tuh dia sampai mikir, wah dunia ini bakal tersesat nih. Dunia ini bakal tersesat. Karena Sang Buddha nggak mau ngajarin damanya kepada semua makhluk gitu. Nah akhirnya karena si Brahma Sahampati itu apa namanya merasa takut bahwa Sang Buddha nggak mau babarin damanya, akhirnya dia turun ke bumi. Dia berlutut kepada Sang Buddha, lalu dia berkata demikian, Bante dengan welas asih, semoga yang terberkahi bersedia mengajarkan dhamma kepada semua makhluk, manusia, para dewa, dan Brahma. Ada makhluk yang hanya memiliki sedikit debu di mata mereka yang akan sangat kehilangan karena tidak mendengarkan dhamma dari yang terberkahi. Ada makhluk yang mampu memahami dhamma yang diajarkan oleh yang terberkahi. Jadi perkataan dari si Brahma Sahabat itu adalah seperti yang kita baca ya pas mau ada Dhamma Desana di wihara, yaitu Dhamma Desana Aradhana. Ini coba aku bacain ya. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mampajang. Ini gini. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Jadi itu omongan dari si Brahma Sahampati kepada Sang Buddha. Dia bilang gini, di alam semesta ini tuh ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Maka ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Jadi si Brahma Sahampati memohon supaya Sang Buddha mau mengajarkan dhamanya kepada semua makhluk. Nah, terus akhirnya Sang Buddha dengan kekuatan dengan kekuatan mata Budanya yaitu Buddha Cakku, akhirnya Sang Buddha apa namanya memindai seisi dunia dengan mata Budanya. Dia apa ya ngelihat gitu loh, dilihat semua seluruh dunia itu mana sih orang eh, yang tepat itu loh, yang tepat untuk diajarkan damanya tuh. Sampai sini ngerti nggak? Aku ngomong hari ini kayak terbata-bata deh. Sampai sini ngerti nggak? Oh, ada yang bilang tuh paham kok. Oke. Hari ini aku ngomong terbata-bata banget. Soalnya bingung ngejelasin kayak gimana. Soalnya aku sambil baca juga, sambil pakai apa namanya logika aku juga. Nah, oke.
Tuh. Terus akhirnya sang Buddha dia mikir 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 ke siapa dia mau ngasih damanya gitu loh. Ke orang yang mana nih yang paling tepat nih untuk membawakan dhamma untuk pertama kalinya. Sampai akhirnya sang Buddha tuh berpikir gini, alangkah lama yang bijaksana, terpelajar dan berpikiran tajam, sudah lama hanya ada sedikit debu saja di matanya. Jika aku mengajarkan dhamma pertama kali kepadanya, ia akan segera memahaminya. Jadi sang Buddha tuh dia mikir gini, wah kayaknya mau ngajarin dhamma nih ke alangkah lama nih. Alangkah lama tinggal sedikit debu di matanya, maksudnya tinggal sedikit kekotoran batinnya gitu. Nah, kalau misalnya dia mengajarkan dhamma ke ala kalama bisa akan segera memahaminya gitu loh. Jadi mencapai kesucian mungkin bisa mencapai arahat kayaknya. Nah, terus akhirnya ada sesosok dewa datang terus ngasih tahu ke sang Buddha, Bante, Alara Kalama telah meninggal 7 hari yang lalu. Nah, terus akhirnya sang Buddha nggak jadi karena udah meninggal gitu. Nah, terus dia mikir lagi ke siapa nih? Akhirnya dia pikir, oh ya udah oke ke Udakara Maputa. Nah terus Arakama itu siapa? Arakama itu gurunya ya, gurunya sang Buddha. Jadi pas petapa Pangeran Siddhartha menjadi petapa, terus akhirnya petapa Siddhartha dia berguru kepada Alarakalama dan Udakara Maputa. Jadi Udakara Maputa pun juga saat itu dia udah meninggal. Tunggu, tunggu. Nah, terus kan sang Buddha tuh dia mikir kalau dia mau ngajarin damanya ke Udakara Maputa. Terus akhirnya dewa itu datang lagi. Dia datang lagi, dia bilang gini, Udakara Maputa telah meninggal kemarin malam gitu. Nah, akhirnya nggak jadi lagi babarin dama ke Udakara Maputa. Nah, akhirnya sang Buddha akhirnya memikirkan kelima petapa yang telah melayaninya semasa ia masih melakukan petapaan berat di hutan Urwela. Dan dengan mata sucinya yang murni dan melampaui kemampuan pandangan manusia, ia menyadari bahwa mereka tengah berdiam di Taman Rusa Isipatana, di petirahan para waskita dekat Varanasi. Demikianlah setelah tinggal di Urwela selama yang dimauinya, ia berjalan menuju Varanasi yang berjarak 18 yojana. Dalam perjalanannya, di antara pohon Bodhi dan Gaya yang terberkahi bertemu dengan seorang petapa kelana yang bernama Upaka. Melihat penampilan yang terberkahi, ia terpukau dan bertanya, sahabat, indera Anda tenang, kulit Anda bersih dan terang. Atas bimbingan siapakah Anda melepaskan keduniawian? Siapakah guru Anda? Ajarkan apakah yang Anda anut? Ya, ajaran siapa yang Anda anut? Mendengar hal ini, yang terberkahi menjawab dengan lantunan demikian. Telah kulampaui semuanya, karena telah ku ketahui semuanya. Tak lekat diriku terhadap segala hal, karenanya telah kulepaskan semuanya. Telah kutinggalkan segala nafsu, dan aku berdiam dengan aman dalam nibbana. Dengan kebijaksanaanku sendiri telah kupahami segalanya. Siapakah yang pantas menjadi guruku? Tiada guru bagiku, tiada yang setara denganku di dunia ini. Di dunia dengan dewa-dewanya tidak tiada seorang pun bandinganku. Akulah araha di dunia ini. Akulah guru manusia dan para dewa. Tiada bandingan dan sempurna. Akulah sang tercerahkan agung. Api kotoran batin telah kupadamkan. Ku pergi ke sini ke kota Kasi untuk memutar roda dhamma. Dalam dunia yang terbutakan ini, aku akan pergi untuk menabuh gendang tiada kematian. Nah, mendengar perkataan yang terberkahi, petapa Upaka
bertanya, sahabat, jika perkataan Anda benar, apakah Anda menganggap diri Anda sebagai penakluk nirbatas? Lalu yang terberkahi menjawab, penakluk seperti diri saya, Upaka, adalah makhluk yang telah memadamkan kekotoran batin. Saya telah menaklukkan segala kejahatan. Itulah sebabnya saya disebut penakluk. Mendengar itu, betapa Upaka berkata, mungkin saja begitu sahabat, ia mengangguk berjalan ke samping dan berlalu. Jadi, Sang Buddha pas mau jalan ke Taman Rusa Isipatana, dia bertemu dengan seorang petapa. Nah, petapanya itu namanya Upaka. Nah, si Upaka itu dia nanya ke Sang Buddha, siapakah Anda gitu? Anda terlihat begitu anggun gitu. Anda terlihat begitu tenang indranya, kulitnya bersih gitu. Nah, terus kepada siapa Anda belajar gitu? Kepada siapa Anda melepaskan keduniawian? Ajaran siapa yang Anda anut? Terus kata Sang Buddha bilang begini, telah kulampaui semuanya karena telah ku ketahui semuanya gitu loh. Tiada guru bagiku, tiada yang setara denganku. Dunia dengan dewa-dewanya tiada seorang pun bandinganku. Akulah araha dunia ini. Jadi Sang Buddha tuh eh, dia ngomong ke si Petapaka bahwa dia itu maksudnya mengetahui semua ajaran dunia ini tuh dengan dirinya sendiri gitu loh. Dia mencapai pencerahan dengan usahanya sendiri gitu. Nggak ada guru buat dia, nggak ada guru yang setara buat dia gitu. Terus dia adalah yang tak terkalahkan di dunia ini. Tiada yang nggak ada yang sebanding dengan dia. Nah begitu. Terus kata si petapa upakanya bilang begini, apakah Anda sebagai penakluk Nibatas? Nah, terus kata si Sang Buddha tuh dia bilang, penakluk seperti diri saya, Upaka, adalah penakluk yang telah memadamkan kotoran batin. Saya telah menaklukkan segala kejahatan. Itulah sebabnya saya disebut penakluk. Jadi Sang Buddha tuh dia ngomong gini, penakluk itu adalah seperti saya gitu loh. Saya sudah menaklukkan semuanya. Segala kejahatan telah saya taklukkan gitu. Terus kata si Upaka, dia bilang gini, mungkin saja begitu sahabat. Terus akhirnya si Upaka cuma ngangguk-ngangguk, terus jalan, pergi gitu. Nah, terus Sang Buddha, dia langsung menuju ke apa namanya ke Taman Rusa Sipanana. Nah, terus di hari itu tepat pada pada hari purnama bulan Asada tahun 588 sebelum Masehi. Nah, terus setelah dia bertemu dengan kelima orang petapa, nah kelima orang petapa itu dia ngomong gini, kelima orang petapa itu dia ngomong gini, sahabat, lihatlah petapa Gotama datang. Ia telah berhenti berjuang. Ia telah memanjakan diri dan kembali menjalani hidup yang mudah dan nyaman. Mari kita tidak bicara dengannya ataupun memberi hormat padanya. Kita tidak perlu menerima mangkuk dan jubah luarnya. Namun kita cukup menyiapkan tempat duduk. Dia boleh duduk di sana jika dia mau. Jika tidak, biarkan saja dia berdiri. Siapa yang mau melayani petapa yang lalai seperti dia? Jadi si lima petapa itu ya Pancawagia tuh dia apa sih namanya kayak mencampakkan Sang Buddha gitu. Karena dia pikir Sang Buddha tuh udah melenceng gitu. Karena waktu itu pas di hutan Urwela tuh Sang Buddha
Dia mikir kalau misalnya Petapa Keras itu ternyata salah gitu. Dan akhirnya Sang Buddha dia bertapa dengan sewajarnya gitu loh. Nah, terus si kelima petapa itu si Pancawagya itu dia merasa kayak Sang Buddha kayaknya udah nyerah gitu, kayak udah melenceng gitu. Nah, makanya dia nggak mau ngelayanin Sang Buddha gitu. Oke, kita mau lanjutin sampai sini, mau lanjutin minggu depan apa mau di stop sampai sini aja? Halo, gimana? Oke, lanjutin aja ya. Sampai kau tiampu lah ya. Oke, oke. Nah, oke, aku lanjutin lagi ya. Aku baca lagi. Akan tetapi, ya belum sejam. Akan tetapi, tatkala yang terberkahi semakin mendekat, mereka mulai memperhatikan bahwa ia tidak tampak seperti petapa Gotama yang dulu. Nah, mereka melihat bahwa tubuhnya bercahaya cemerlang, tiada banding, dan mereka juga mendapat kesan tentram dan damai dari dirinya. Tak seorang pun di antara mereka yang sadar apa yang tengah terjadi karena mereka akhirnya tidak kuasa menanti kesepakatan mereka. Eh, ya, mereka tidak kuasa menaati kesepakatan mereka. Dengan segala dengan segera mereka berdiri. Salah satu mendekatinya dan membawakan mangkuk serta jubah luarnya. Yang lain menyiapkan tempat duduk, yang lainnya membawakan air tatkala sini bacanya ya. Yang lain membawakan air, tatakan kaki dan handuk untuk mencuci kakinya. Dan setelah yang terberkahi duduk, mereka memberi hormat dan menyapanya. Jadi tadi ini kan mereka kan mikir bahwa mereka nggak mau ngelayanin Sang Buddha gitu. Terus akhirnya pas dilihat lagi, oh, kayaknya beda gitu. Sang Buddha kayaknya katanya menarik sekali gitu. Tubuhnya tuh bercahaya gitu loh. Tubuhnya tuh bisa mengeluarkan cahaya gitu. Terus akhirnya mereka nggak jadi apa namanya, mereka nggak jadi mencampakkan Sang Buddha gitu. Mereka akhirnya melayani Sang Buddha. Dia ngebawain pathanya, yang ngebawain mangkoknya, terus ada ngebawain sanggatinya. Sanggati itu apa sih? Jubah tambahan, ya jubah tambahan, jubah luar. Nah, terus dia menyiapkan tempat duduk, membawa air, membawa tatakan kaki, ya gitulah. Pokoknya semua akhirnya dilayanin semua. Terus akhirnya dia lima petapa itu memberi hormat kepada Sang Buddha gitu. Wait, tunggu. Nah, kemudian Terbakahi berkata kepada mereka, "Oh Pancawagya, janganlah menyapa saya dengan nama saya atau dengan sebutan Auso. Saya telah berhasil dan tercerahkan sempurna. Oh Pancawagya, dengarlah. Saya telah mencapai keabadian. Saya akan membimbing dan mengajarkan dhamma kepada kalian. Jika kalian mengikuti dan berlatih sesuai dengan petunjuk saya, kalian akan segera mencapai tujuan tertinggi dari hidup suci, serta mengatasi kelahiran dan kematian dalam hidup ini juga." Jadi si Pancawagya itu dia kan nyapa Sang Buddha kan. Terus nyapanya itu dengan sebutan Auso. Auso itu artinya apa? Auso itu eh, panggilan untuk para biku ya, para petapa untuk manggil yang lebih muda gitu loh, lebih juniornya dia atau kayak yang seumuran gitu, yang se apa ya, yang selevel gitu loh. Itu untuk sebutan Auso. Terus kalau misalnya untuk nyebutin yang
lebih senior, mereka nyebutnya itu Ayasmato. Ayasma, Ayasma apa Ayasmato ya, aku lupa juga. Gimana mungkin suka tahu panggilan untuk yang lebih senior, Ayasmato ya, apa Ayasma, apapun itulah, Ayasma ya. Ya, ya Auso. Itulah. Nah, terus ya itulah. Jadi Sang Buddha tuh dia bilang kalau jangan manggil namanya, jangan manggil pakai sebutan namanya. Tuh, terus jangan manggil dengan sebutan Auso gitu, karena itu nggak sopan gitu. Karena Sang Buddha itu telah berhasil mencapai penanganan sempurna. Tuh. Terus, lalu kelima petapa itu menjawab, sahabat Gotama, dengan latihan tapa terberat yang telah Anda lakukan, apa sih? Kok mataku siwar ya? Ya, oke, oke. Lalu kelima petapa itu menjawab, sahabat Gotama, dengan latihan tapa terberat yang telah Anda lakukan sekalipun Anda belum mencapai kehormatan yang lebih tinggi daripada keadaan manusia yang layak diakui dan dipandang oleh para suciwan. Setelah berhenti berjuang, memanjakan diri, serta hidup mudah dan nyaman, bagaimana mungkin Anda dapat mencapai tataran setinggi itu? Gitu. Jadi, si lima petapa itu tuh dia akhirnya nyautin Sang Buddha kan. Nyautin gini, oh wahai sahabat, sahabat Gotama, maksudnya gitu. eh Bagaimana caranya kamu bisa mencapai tingkatan kesucian gitu. Sedangkan kamu telah keluar dari petapaan keras gitu. Kamu udah hidup senang-senang gitu dan memanjakan diri. Gimana caranya kamu bisa mencapai tingkatan tataran seperti itu gitu, bisa mencapai pandangan sempurna. Terus kata Sang Buddha tuh dia bilang gini, saya tidak berhenti berjuang, juga tidak memanjakan diri serta hidup mudah dan nyaman. Dengarlah baik-baik, saya telah mencapai keabadian. Saya akan membimbing dan mengajarkan dhamma kepada kalian. Jika kalian mengikuti dan berlatih sesuai petunjuk saya, kalian akan segera mencapai tujuan tertinggi dari kehidupan suci, serta mengatasi kelahiran dan kematian dalam hidup ini juga. Untuk kedua dan ketiga kalinya, kelima petapa mengatakan hal yang sama kepadanya. Dan setiap kali pula yang terbekahi memberi jawaban yang sama. Akhirnya yang terbekahi bertanya, Pancawagia, sepengetahuan kalian, pernahkah saya berkata seperti ini sebelumnya? Terus kata lima petapa bilang, tidak. Demikianlah mereka diyakinkan oleh yang terbekahi. Lalu mereka duduk diam, siap menerima petunjuk darinya. Jadi si lima petapa itu dia nanya sampai dua tiga kali gitu loh. Gimana kok kamu bisa mencapai pencerahan sempurna gitu? Sedangkan kamu hidupnya senang-senang aja, hidup nyawan, terus memanjakan diri gitu. Gimana caranya kamu bisa mencapai tingkatan kesucian gitu? Dia nanya gitu diulang-ulang sampai dua tiga kali. Nah, kayaknya pertanyaan setiap pertanyaan itu Sang Buddha juga jawabnya sama lagi gitu. Dia bilangnya saya tidak berhenti berjuang, juga tidak memanjakan diri serta hidup mudah. Gitu. Maka dengarlah baik-baik ucapan saya gitu. Jika kamu mendengarkan ajaran saya, kamu mengikutinya dan kamu berlatih dengan sungguh-sungguh, kamu bisa mencapai tujuan tertinggi dalam hidup suci gitu.
Nah, terus sampai sang Buddha akhirnya dia ngomong, dia nanya begini, "Pernah nggak sih saya ngomong kayak gitu loh. Saya menawarkan kata-kata seperti itu." Terus akhirnya si Pancawagya itu, 5 orang petapa itu, dia mengakui bahwa, "Oh, nggak pernah," gitu. "Kamu nggak pernah ngomong seperti itu kepada saya." Dan akhirnya setelah itu si Pancawagya percaya bahwa sang Buddha itu dia telah mencapai tingkatan kesucian dan juga telah berlatih dengan sungguh-sungguh. Akhirnya si 5 orang petapa percaya ya, akhirnya mendengarkan dhamma dari sang Buddha. Paham gak sih? Aku kayaknya ngomong kebelit-belit deh. Pusing aku ngeliat. Aduh, mataku siwar juga nih. Oke. Nah, 5 siswa pertama. Yang terberkahi membawakan khotbah pertamanya, Dhammacakka Pawatana Sutta. Khotbah khotbah mengenai pemutaran roda dhamma. Dalam khotbah ini yang terberkahi membabarkan kepada 5 petapa tersebut bahwa terdapat 2 ekstrim, yaitu pemanjaan diri dan penyiksaan diri, yang harus dihindari oleh orang yang telah meninggalkan duniawian. Ia menunjukkan latihan jalan tengah yang terdiri dari 8 faktor, yaitu jalan mulia berfaktor 8. Ia juga membabarkan 4 kebenaran mulia. Ya, kan 8 jalan itu berarti Arya Atangika Maga. 4 kebenaran mulia itu eh Catari Arya Sacani. Ya, Lima pertama mendengarkan dengan sesama dan membuka hati mereka terhadap ajarannya. Dan tak kala khotbah itu tengah dibabarkan, pandangan tanpa noda dan murni terhadap dhamma muncul dari dari dalam diri kondanya. Ia memahami apapun yang muncul pasti akan berlalu. Yang kinci samudaya damang sabang tang niroda damang ya itulah. Demikianlah ia menembus 4 kebenaran mulia dan mencapai tataran kesucian pertama Sotapati, ya, Sotapana, pada akhir pembabaran itu. Karena itu ia juga dikenal sebagai Anyata Kondanya, Kondanya yang mengetahui artinya. Lalu ia memohon penahbisan lanjut upasampada kepada yang terberkahi. Untuk itu yang terberkahi menahbiskannya dengan berkata, "Ehi biku, mari datanglah biku," gitu. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna. Jalani kehidupan suci demi berakhirnya penderitaan secara penuh. Dengan demikian, ia menjadi biku pertama dalam Buddha Sasana melalui penambisan Ehibiku Upasampada, penambisan Maribiku. Nah, jadi Sang Buddha itu dia di hari itu di bulan Asada, hari Capgo, ya, hari purnama tahun 588 sebelum Masehi, Sang Buddha memutarkan roda dharmanya pertama kali, ya, dengan membabarkan khotbahnya itu yang namanya Dhammacakka Pawatana Sutta. Nah, Dhammacakka Pawatana Sutta itu adalah khotbah yang mengenai 8 jalan utama dan 4 kebenaran mulia, ya. Arya Tangika Maga dan Satari Arya Sacani. Nah, terus pada saat pembabaran khotbahnya itu si kondannya bisa mengerti dengan cepat. Nah, terus di akhir pembabaran dharmanya itu, pembabaran khotbahnya itu, si kondannya mencapai sotapana. Kan ada
ada bilang ada ini juga nih. Ini ya kata-katanya ya. Tunggu. Atako bagawa udanang udanesi. Anyasi watabo kondanyo. Anyasi watabo kondanyo ti. Iti hidang ayasamato kondanyasa. Anya kondanyo tatew, anya kondanyo tawewa nama ahositi. Nah itu artinya ini ya. Mana ya? Wait. Nah, dia. Pada saat itu sang Bagawa berseru, "Kondanya telah sungguh-sungguh mengerti, saudara. Kondanya telah sungguh-sungguh mengerti, saudara. Karena itulah yang Arya Kondanya memperoleh sebutan Anya Kondanya, Kondanya yang telah mengerti." Nah gitu, jadi sang Buddha tuh ngomong kayak gitu. Terus akhirnya hmm, mana sih? Aku jadi bingung. Oke, aku lanjut baca lagi ya. Setelah itu, tatkala ketiga petapa lainnya pergi menerima dana makanan, yang terberkahi mengajarkan dan memberikan bimbingan dhamma kepada Wapa dan Badia. Mereka akhirnya menjadi murni dan mencapai tataran kesucian Sotapanna. Dengan segera mereka memohon untuk ditabiskan menjadi biku di bawah bimbingannya. Keesokan harinya, Mahanama dan Asaji juga menembus Dhamma dan menjadi Sotapanna. Tanpa jeda lagi, mereka juga memohon pentabisan lanjut dari yang terberkahi dan menjadi biku. Dengan demikian, kelima petapa itu menjadi lima siswa biku yang pertama, juga dikenal sebagai biku Pancawagya. Sejak saat itu, persamuan biku Samga telah terbentuk. Jadi, setelah Sang Buddha mengajarkan Arya Tangkamaga dan Satari Arya Sacani, si siapa namanya kondanya dia langsung meminta ditabiskan menjadi biku, ya, menjadi petapa di bawah bimbingannya Sang Buddha gitu. Terus Sang Buddha tuh cuma dibilang gini dong, ehibiku gitu loh. Terus setelah dia ngomong ehibiku, si kondanya langsung kepalanya langsung botak, terus langsung apa namanya sih langsung langsung pakai jubah gitu loh. Jadi di tubuhnya itu langsung langsung udah dipakein jubah, langsung pakai jubah gitu. Ngerti nggak? Coba mungkin suka bisa apa namanya bisa ngejelasin lebih lanjut kali. 5 sih. Iya. Iya, jadi langsung langsung kayak pakai jubah gitu. Kayak apa ya? Jubahnya udah langsung melekat di tubuhnya dia, udah langsung udah kepake gitu loh.
udah ya pokoknya semua perlengkapannya udah lengkap semua. Iya udah komplit gitu. Jadi sang Buddha tuh cuma cuma ngomong dong gini, Hibiko. Udah langsung jadi Bante udah nggak perlu baca parita apa baca parita. Kalau sekarang kan orang Bante kan mesti baca parita lagi ini itu. Aduh itu ribet banget. Apa sih ritualnya ribet. Iya zaman dulu nggak ada. Jadi orang yang mau jadi Bante itu zaman dulu tuh cuma disebut Hibiko doang langsung jadi Bante itu. Tubuhnya langsung berubah gitu. Langsung pakai jubah, terus paknya langsung botak. Nah gitu pokoknya. Kebikuannya, kebikuannya kalau mereka udah langsung jadi biku gitu loh. Maksudnya mereka udah langsung mentahbiskan gitu loh. Nggak perlu pakai prosedur-prosedur lagi. Tuh. Oke. Nah, terus setelah si Kondanya menjadi Bante, terus si Wapa sama Badia apa namanya meminta bimbingan lagi gitu loh kepada Sang Buddha. Aku juga nggak tahu yang minta bimbingan maksudnya gimana. Pokoknya dia minta kayak diajarin lagi sama Sang Buddha. Terus akhirnya ketiga orang lainnya itu kayak si Hondanya, terus Asaji sama Mahanama dia pergi menerima dana makanan gitu. Nah, terus si Wapa sama Badia meminta bimbingan kepada Sang Buddha, terus akhirnya mencapai tingkatan kesucian Sotapanna. Terus akhirnya dia meminta untuk ditabiskan jadi biku juga. Nah, terus beres tuh hari itu. Terus besokannya si Asaji sama Mahanama kan belum dibantai. Terus akhirnya meminta bimbingan lagi kepada Sang Buddha. Terus akhirnya menembus Sotapanna. Terus akhirnya setelah itu dia minta ditabiskan menjadi biku. Nah, akhirnya setelah saat itu, mana ya tunggu. Oke. Jadi pada saat itu terbentuklah sangga. Ya. Sangga berarti lima biku. Karena pada saat pentabisan pertama itu kan ada 5 orang biku ya kan Pancawagia. Jadi makanya sangga itu sekarang itu maksudnya mesti 5 gitu loh. Asal mulanya sangga 5 tuh disebut sangga itu maksudnya 5 karena pada saat pertama itu ya 5 gitu. Gimana sih jelasinnya? Gini gini gini. Jadi kalau ada 5 orang bante di saat itu, di momen itu dikatakan bahwa itu ada sangga gitu loh. Gimana ya sebutnya? Pokoknya untuk disebut suatu grup biku, berarti kan kalau grup biku itu maksudnya disebut sangga kan. Untuk bisa disebut satu grup biku itu berarti mesti ada 5 biku gitu. Gimana? Iya maksudnya penggunaan kata sangga gitu loh. Itu maksudnya buat apa? Iya, jadi maksudnya dibilang kelompok biku gitu loh. Kelompok biku itu sebutnya sangga gitu loh. Jadi kalau misalnya big bantainya cuma satu, ya itu bukan kelompok lah, orang cuma sendiri. Dua pun nggak bisa, tiga pun nggak bisa. Paling minimal 4 atau 5 gitu minimalnya. Baru bisa disebut di satu tempat itu ada kelompok biku gitu loh. Ya, pokoknya kelompok lah ya gitu pokoknya. Nah, oke.
Nah, pada pemutaran roda dharma pertama kali itulah yang disebut asada puja. Tuh, pemutaran roda dharma pada pertama kali. Jadi kalau misalnya disebut asada puja itu apa? Asada puja itu adalah peringatan terbentuknya sangga pertama kali dan pemutaran roda dharma pertama kalinya. Oke, paham nggak? Hmm, oke, aku lanjutin lagi lah ya. Menurut kitab komentar, Wapa mencapai kesucian Sotapati dan ditabiskan menjadi biku pada hari pertama susut, bulan susut Sawana. Sementara Badia pada hari kedua, Mahanama pada hari ketiga, dan Asaji pada hari keempat. Setelah kelima biku itu menjadi Sotapana, pada hari kelima yang terberkahi membabakan Anata Anata Lakana Sutta, khotbah mengenai tiada inti diri, yang dibabarkan sebagai tanya jawab antara yang terberkahi dan kelima siswa sucinya. Pada intinya, ia menyatakan bahwa bentuk rupa, perasaan, wedana, pencerapan, bentukan mental, dan kesadaran tidaklah kekal. Dan apa yang tidak kekal tidaklah memuaskan. Kemudian kesemua ini yang tidak kekal, tidak memuaskan, dan tidak berubah harus dilihat sebagaimana adanya dengan pengertian benar. Ini bukanlah milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Mendengar kata-katanya, kelima biku tersebut menjadi gembira dan bahagia. Dan setelah yang terbabakan khotbah ini, pikiran mereka terbebas dari kotoran batin. Tanpa penekatan, mereka mencapai tataran arahata. Jadi, kalau ikutin dari kitab komentar, katanya si Wapa itu eh, mencapai Sotapana itu dan mencapai biku, dan menjadi biku itu pada apa nih? Pada hari pertama bulan Sawana ya, bulan susut Sawana. Aku juga kurang ngerti maksudnya apa. Coba mungkin suka ngerti kayaknya. Ngerti nggak suka? Iya bulan Sawana emang ada ya. Kan sebenarnya nama-nama perayaan kita juga dari nama bulan sebenarnya kayak bulan Waisak, kayak maksudnya bulan Waisak itu kan karena pada bulan Waisak kan Buddha lahirnya. Terus iya pakai nama-nama bulannya. Terus kalau apa namanya perayaan Maga Maga Puja ya karena di bulan Maga. Terus perayaan Asada Puja karena di bulan Asada. Terus perayaan Katina karena di bulan Katina. Terus sebenarnya nama bulannya kayak kita aja kayak ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan sebagainya. Gitu pokoknya. Begitu. Aku juga kurang ngerti sih kalau kita komentar. Kadang-kadang ucap komentar itu menyesatkan. Ya, kita komentar. Kayak, maksudnya kita komentar tuh kayak ada biku-biku lain gitu loh yang bikin penjelasan tambahan gitu. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya begitu. Nah, terus pokoknya setelah si semuanya itu Pancawagya itu telah menjadi biku, akhirnya Sang Buddha itu membabarkan Anatta Lakana Sutta. Jadi Anatta Lakana Sutta itu khotbah tentang tanpa inti atau tanpa diri, anatta ya, tentang anatta. Kalau misalnya aku pahamin ya, Anatta Lakana Sutta itu kalau nggak salah sih, itu sincing sih. Itu sincing. Bener nggak sih? Itu sincing bukan sih? Pasnya Paramita Sutta. Iya, sincing. Karena kan sincing itu juga, kalau nggak salah kan tuh udah singkatan banget kan. Disingkat sama si Tong Samcong kan. Iya, singkat sama Tong Samcong jadinya sincing.
Ya pokoknya Anata Lakanasuta itu Shinching setahu aku sih. Nah, iya, iya, diri kita sendiri. Jadi maksudnya tuh Anata tuh bukan diri kayak ibaratnya kayak kita gini loh. Ibaratnya tubuh manusia. Coba misalnya darah kita diambil. Apakah darah itu bisa disebut diri kita gitu? Misalnya kayak contoh lah, misalnya aku nih, Konagamana. Terus aku darahnya diambil. Terus bisa nggak darah itu disebut Konagamana? Nggak bisa kan? Karena itu darah. Paling sebutnya darah gitu. Sebutnya darah doang. Nggak bisa sebut nama aku. Nggak bisa sebut Konagamana gitu. Terus misalnya tangan. Tangan aku bisa dipotong. Diambil. Terus bisa nggak tangan aku disebut Konagamana? Oh nggak bisa. Karena paling cuma sebutnya tangan gitu loh. Jadi ya tanpa diri. Jadi sebenarnya si Konagama itu siapa ya nggak? Ya bukan siapa-siapa gitu. Aku bukan siapa-siapa itu. Ada gitu. Paham nggak? Coba yang lain paham nggak? Paham, paham, paham. Tapi eh, boleh nambahin sedikit nggak ya? Ini pandangan Boleh, aku boleh, nih. boleh. Nggak apa-apa, boleh, boleh, boleh. Gini, kenapa kalau untuk memahami aku dan bukan aku itu sebenarnya kan kalau menurut pandanganku gini, kita harus bedain dulu mana aku, mana milikku, kayak gitu. Nah, kalau yang aku itu adalah bagaimana eh, hal yang sudah ada dalam diri kita yang sebenarnya itu nggak ada gitu. Maksudnya gini, kalau milikku itu adalah ketika kita mengakuisisi ataupun apa ya bahasanya, mengakuisisi lah jatuhnya, kayak mengambil gitu, menyerap, memakan eh, yang di luar dari diri kita gitu. Sedangkan semua yang ada dalam diri kita ini sebenarnya adalah apa yang kita akuisisi, jadi bukan aku gitu. Sudut pandangnya agak sedikit berbeda gitu maksudnya. Eh, Darah kita itu, daging kita, semuanya itu kan dari yang apa kita serap, termasuk juga ilmu kita, pemikiran kita itu adalah jatuhnya adalah eksternal apa yang kita serap dari luar diri kita kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya sulit sih untuk menjelaskan Anata sih. Benar nggak? Betul betul. Yang ngertiin Anata itu sebenarnya cuma arahat doang. Tapi intinya ya gitu maksudnya. Kayak Mm-mm. semuanya itu tanpa diri. Jadi mau dibilang itu adalah diri dia sejatinya ya nggak bisa karena ya ya emang bukan gitu. Betul betul. Karena kita kan kita tersusun dari beberapa komponen kan. Kalau salah satu komponennya diambil ya nggak bisa sebut itu diri kita lah. Bukan karena itu bukan kita gitu. Ibaratnya gitu. Paham gak sih? Sulit untuk menjelaskannya. Pokoknya intinya begitu. Oke. Nah, penjelasan aku udah selesai sih. Kalian ada yang mau nanya nggak? Ih, banyak banget semut. Piring gue semutin. Gila kau semut. Mau nanya dikit dong kok. Agak agak out of topic sedikit lah. Eh, saya kan gimana ya? Kenal agama Buddha ini tergolong baru lah kok. Karena kan emang dari kecil udah agama Buddha, tapi untuk mendalaminya, cerita-ceritanya, makna-maknanya itu baru belakangan ini. Hmm, Terus kan kita sebagai manusia ini pasti dilimitasi oleh ketidaktahuan. Jadi banyak hal yang kita emang nggak tahu dan gimana ya, sudut pandangnya eh, selama saya menjadi orang tidak tahu itu senjata utama saya itu cuma satu, yaitu eh,
akal dan logika saya. Gimana ketika kita emang udah bener-bener buntu dan gimana ya, nggak ada nggak ada sama sekali clue untuk misalnya kayak, saya belajar, tapi saya kayak, apa ya, kehilangan inilah, ini mau dibawa kemana gitu. Itu kalau menurut ajaran Buddha itu kayak mana ya, kok? Gimana suka coba bantu jawab. Nggak apa-apa. Aku kurang mengerti Terlalu berat ya pertanyaannya. kayaknya. Aku kurang mengerti pertanyaannya. Coba suka bisa jelasin nggak pertanyaan itu apa maksudnya? Sorry, sorry, aku kurang connect hari ini. Hmm, oke. Mulai ada gambaran sih. Paham paham kok. Coba diulang lagi dong pertanyaannya. Aku nggak fokus hari ini. Gini, simpelnya mungkin gini ya. Eh, Ketika kita kan misalnya adalah umat awam yang emang bener-bener nggak tahu apa apa itu agama Buddha gitu. Untuk memulai itu pasti kita mencari orang yang lebih tahu kan gitu. Tapi Iya, betul. pasti ada satu titik di mana kita emang kayaknya tujuannya masih belum jelas gitu. Nah ini udah mulai kejawab sih sama Kosuka tadi barusan. Jadi kita mau maksudnya mau mempelajari tapi kita sendiri tujuannya juga masih belum jelas gitu ya, masih abu-abu maksudnya gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Sebenarnya sih gimana ya jelasinnya ya. Pokoknya kalau misalnya emang kita mau belajar ya kita emang mesti tahu dulu sih kita mau belajar itu seperti apa, tujuan kita mau kemana gitu loh. Setelah kita mengetahui tujuan kita ya baru kita mempelajari. Tapi ya sebenarnya sih gimana ya, just flow aja sih, apa sih, biarkan berlalu aja, apa sih, kayak ikutin arusnya aja gitu. Kita belajar satu-satu pasti ya ngerti lah karena semua yang kita pelajari itu pasti berguna buat kehidupan kita sih gitu. Paham gak? paham paham. Ini Eh ya gimana gimana ya gimana. udah paham kok. Oke, oke, ini kita pertanyaannya boleh di luar topik ya, boleh di luar dari riwayat hidup Buddha hari ini. hmm, Ya udah recordingnya dimatiin aja nggak apa. Nggak apa-apa, matiin aja kan, recording itu cuma buat ini doang, apa namanya, cuma buat si riwayat hidup udahnya aja, nggak apa-apa sih.
Oke, ada pertanyaan nggak? Coba Civero mungkin ada pertanyaan. Ini WH siapa sih aku lupa. Wilbert ya? Wilson. Ya astaga. Ini ada Wilbert juga. Yingfeng. Ada Yovita juga. Anjir nama asli dibilang. Kenapa? Oh ya udah. Astaga. Ini siapa namanya? Noviansia ya. Ini Noviansia itu yang nanya nanya pelajaran SMP SMA bukan sih? Bukan ya? Yang mana dia? Oh, bukan, bukan. Itu Oh siapa bukan. ya? Lupa kemarin. Yang ini Tadi- kan, Kemarin kan yang ada yang apa? nanya tuh tentang pelajaran SMA. Oh, yang si Silvi kasih itu ya jawabannya ya. Emang ya aku lupa. Ada yang kemarin itu kayaknya. Bukan itu, bukan aku kayaknya. Bukan ya, bukan. Oke oke, nggak apa-apa. Bukan. Loba loba dosa moha, loba ke loba itu keserakahan, dosa kebencian, moha itu kebodohan batin. Kebodohan batin tuh maksudnya kayak kita udah tahu itu salah, tapi kita masih dilakukan. Nah, itu sebutnya kebodohan batin.
setengah Mbak. Ucalinda yang palanya 7. Aku punya. eh, kelihatan nggak Bucalinda tuh. Iya, nah, naga pala 7. Ya kan? Ya itu lah, pokoknya gitu gambaran. Mata Buddha Caku. Hmm.
Iya, mencapai arahat. Tapi mencapai arahatnya itu tuh setelah Buddha ngebabarin itu loh. Ya, atau Anatta Lakana Sutta. Anatta. Yang gue bilang, Iha Satwa. Oke, ada yang mau nanya nggak?